Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Nur Sodik. Kali ini kita akan belajar materi zakat fitrah ya pada mata pelajaran fikih. Tapi sebelum materi ini saya sampaikan, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dari video ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kita akan membahas tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh orang-orang Islam. Di mana zakat itu dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu zakat diri atau zakat nafsi, dan zakat mal itu zakat harta. Tapi kali ini kita akan fokus pada zakat fitrah saja. Oke. Kita akan membahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah menurut bahasa itu ada dua kata. Yang pertama zakah yang berarti tumbuh suci dan berkah, dan fitrah yang berarti suci. Jadi menurut bahasa zakat fitrah adalah tumbuh dan suci. Sedangkan menurut istilah zakat fitrah merupakan memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang dipakai untuk berzakat itu adalah makanan pokok. Nah, dalil zakat. Dalil zakat fitrah atau zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah itu ada beberapa. Yang pertama ada hukum zakat fitrah, ada rukun, syarat wajib, ukuran atau timbangan, berat, waktu, dan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kita kupas satu persatu. Untuk hukum zakat fitrah, setiap orang itu hukumnya wajib atau fardu ain. Ya, jadi setiap orang muslim itu wajib menunaikan zakat fitrah, baik besar maupun kecil, tua atau muda. Yang kedua rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Itu bunyinya nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala, atau jika tidak bisa boleh menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa kita sendiri. Contohnya saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardhu lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Nah, yang kedua ada muzaki, adalah orang yang berzakat. Jadi orang yang berzakatnya ada, kemudian ada mustahik, ada yang menerima, dan ada barang yang dizakatkan. Jadi jika salah satu dari rukun zakat fitrah ini tidak ada, maka zakat fitrahnya tidak sah. Jadi semuanya harus ada. Terus yang selanjutnya yaitu syarat wajibnya. Itu wajib bagi orang Islam, orang yang hidup sebelum matahari terbit saat hari raya Idul Fitri, baik itu mati ataupun meninggal. Lahir maksud saya. Itu masih wajib menunaikan zakat fitrah. Jika orang itu mati atau lahir pada malam takbir hari raya Idul Fitri, maka beliau atau orang tersebut masih wajib menunaikan zakat fitrah. Selanjutnya adalah mampu menafkahi dirinya dan keluarganya dan tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Kemudian selanjutnya ada waktu membayar zakat fitrah. Itu ada 5. Ada waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada bulan Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Ada waktu haram, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Ada waktu afdol atau sunnah, yaitu setelah subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum salat Idul Fitri. Dan ada waktu mubah atau boleh yang biasa kita lakukan, itu adalah mulai awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, itu merupakan waktu boleh atau mubah. Dan yang makruh adalah setelah salat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari. Adapun timbangannya atau beratnya itu sebesar 1 sok atau 3,1 liter, atau biasanya kita pakai timbangan kilogram, kurang lebih sekitar 2,5 kilogram.
Kemudian ada mustahik zakatnya. Mustahik zakat itu atau biasa kita sebut 8 asnaf. Nah, karena ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan sama sekali. Ada orang miskin, orang yang punya penghasilan hanya untuk kebutuhannya sendiri. Itu punya pekerjaan tapi hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, tidak bisa untuk yang lainnya. Ada amil, adalah orang yang mengelola zakat. Ada mu'alaf, ada orang yang baru masuk agama Islam. Ada riqab atau hamba saya atau budak. Ada ghorim, ada orang yang punya hutang banyak dan tidak bisa melunasinya, dengan catatan hutang tersebut untuk atau tidak untuk maksiat. Ada sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Sama dengan halnya ghorim, perjalanannya harus tidak diperuntukkan untuk maksiat. Kalau peruntukannya maksiat, baik hutang ataupun perjalanan tadi, maka tidak berhak menerima yang namanya bagian dari zakat. Oke, cukup sekian materi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.